Dari Bandung kita akan terbang ya ke Bali dan masih dalam suasana liburan, Bali juga menjadi rujukan wisatawan yang ingin bertamasya. Salah satu objek wisata yang ramai adalah Tanah Lot di Tabanan, Bali. Nah, bagaimana situasinya hari ini? Kita akan bergabung dengan jurnalis foto CNN Indonesia Kartika Widowati. Halo, selamat siang Tika. Bagaimana kondisi di sana? Apakah Tanah Lot masih menjadi favorit turis dalam negeri maupun mancanegara untuk menghabiskan libur di Bali? Selamat siang, Dea. Kalau hari ini kita merayakan Hari Libur Nasional bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Nah, di Bali ini juga kita merayakan hari libur, tapi ambience-nya beda ya dengan berbagai daerah di Indonesia. Karena di Bali ini kita libur untuk menyambut Hari Raya Galungan yang jatuh besok di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Bahkan perkantoran, juga institusi pemerintah juga sudah mulai libur per hari ini sampai hari Kamis besok, dan anak-anak sekolah juga sudah mulai diliburkan sebagian dari hari Senin kemarin ya dia. Dan saya berada di daerah tujuan wisata Tanah Laut yang berada di Kabupaten Tabanan Bali ini. Informasi sedikit, uh, Tanah Laut ini terkenal dengan dua pura ikonik mereka, yaitu Pura Tanah Laut dan juga Pura Batu Bolon yang terletak di pinggir pantai. Dan di libur yang bernuansa keagamaan seperti ini, wisatawan yang datang ke Tanah Lot juga bukan hanya wisatawan domestik, bukan hanya wisatawan mancanegara, nanti akan banyak umat Hindu Bali yang datang untuk melakukan peribadatan menjelang dan pada saat Hari Raya Galungan, itu tepatnya besok ya, akan lebih banyak lagi umat yang datang untuk melakukan upacara keagamaan di sini. Nah, uh, di Pura Tanah Lot ini, jika air sedang surut, kita bisa menyeberang dari bibir pantai menuju ke pura yang memang terletak agak di tengah ya. Walaupun jaraknya cuma sekitar 15 meter, dan Pura Tanah Lot itu berada di satu bongkahan batu besar, dan jika kita ke sana nanti, kita akan diberi air isi dulu, kemudian juga akan disediakan penutup kaki, penutup tubuh bagian bawah, dan kita bisa menuju ke area pura yang hanya, maksud saya, yang bisa untuk diakses untuk umum, karena tidak semua ya, karena memang sebagian pura memang ditujukan untuk umat untuk melakukan peribadatan. Dan jika air pasang seperti saat ini, saya menyarankan untuk tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu yang sudah dipasang, dan juga atau himbauan dari petugas ataupun balawista yang sedang berada di kawasan pantai Tanah Lot ini, karena memang ombak di sini termasuk keras dan kencang, dan juga permukaan pantai itu sebagian besar berupa karang yang cukup tajam ya, jadi mungkin akan licin. Dan walaupun Anda sedang berwisata, tetap utamakan keselamatan baik untuk diri Anda maupun juga untuk orang lain. Tapi jangan khawatir, kalau air pasang masih banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini. Misalnya Anda bisa berkeliling, menikmati pemandangan, menikmati pantai, menikmati pura dari kejauhan. Anda juga bisa berfoto, baik menggunakan foto Anda sendiri ataupun menggunakan handphone. Dan di sini yang uniknya adalah Anda bisa menyewa jasa fotografer keliling. Jadi mereka nanti akan mengarahkan Anda di satu titik dengan background yang cantik, kemudian hasilnya akan bisa langsung dicetak saat itu juga, dan nanti akan dimasukkan ke dalam frame karton tebal. Hanya dengan Rp20.000 Anda bisa membawa pulang oleh-oleh khas dari Tanah Lot ini. Ada. Dan selain tempat untuk berkeliling, taman-taman yang menyenangkan juga, yang rindang, di sini juga banyak tempat-tempat menjual souvenir yang bisa Anda kunjungi. Jadi mungkin Anda ketika berkunjung ke Bali, waktu Anda tidak banyak, Anda punya jadwal padat mengunjungi satu tempat ke tempat lain, dan juga terkendala oleh kemacetan, dan mungkin akan susah atau waktu tersisa sangat sedikit untuk mengunjungi pusat oleh-oleh yang ada di tengah kota. Nah, di sini Anda juga bisa langsung berbelanja oleh-oleh, karena barang-barang yang ditawarkan di toko-toko oleh-oleh yang ada di sini juga beragam, mulai dari cenderamata, kemudian juga pakaian, lukisan, bahkan juga makanan khas Bali itu sendiri. Dan satu hal lagi deh yang merupakan ciri khas dari Tanah Lot ini adalah sunset. Jadi jika Anda pengejar sunset, jika Anda menyukai atau ingin melihat matahari tenggelam di Pulau Bali ini, Anda bisa datang ke sini sore hari lah menjelang matahari tenggelam agar tidak terlalu panas. Dan dari banyak titik yang bisa saya rekomendasikan itu titik-titik yang ada di kawasan Tanah Lot ini semuanya sangat cantik untuk menyaksikan matahari tenggelam ya. Jadi
Jika Anda memutuskan untuk berwisata di kawasan Tanah Lot ini, banyak hal yang bisa Anda lakukan, bukan hanya menikmati pemandangan, tapi juga bisa berbelanja. Dan satu hal yang saya katakan tadi adalah sunset yang sangat indah. Ya, Ya, Tika, ini kan tadi Anda sudah menjelaskan bahwa di Tanah Lot ini banyak aktivitas ya, apalagi sunset. Bagaimana dengan kulinernya? Apakah ada rekomendasi kuliner legendaris di sekitar Pura Wisata Tanah Lot, misalnya seperti untuk makan siang dan juga makan malam? jangan khawatir ya, di sini selain toko-toko souvenir juga di sini banyak kafe-kafe yang bisa Anda datangi untuk berkuliner, bukan hanya makanan Indonesia, bukan hanya makanan internasional ya, tapi juga bahkan makanan khas Bali. Dan maaf, dan selain kafe-kafe yang ada di sini juga ada banyak penjajah apa ya saya bisa bilang penjajah kuliner keliling ya, yang menjajakan, kalau kita bilang adalah jaja Bali atau jajanan Bali yang khas. Itu seperti ada jagung bakar juga, kemudian ada klepon khas Bali yang kalau tidak salah itu seharga Rp15.000 Anda sudah bisa mendapatkan cita rasa jajanan khas Bali ya. Jadi bukan hanya makanan berat, tapi juga di sini Anda juga bisa mendapatkan makanan ringan. Ketika Anda mengunjungi atau ketika Anda ingin beristirahat setelah lelah berkeliling di kawasan Pura Tanah Lot ini. Ya. Baik, terima kasih. Laporan langsung Kartika Widowati dari Pura Tanah Lot di Bali.